Halo, selamat sore. Nama saya Bayu Sadewa. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang komputer forensik. Apakah komputer forensik itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi komputer forensik menurut Vincent Liu, salah satu pembuat tool anti forensik mafia. Komputer forensik adalah pengumpulan data yang bisa diterima oleh pengadilan sebagai salah satu alat pembuktian. Penggunaan teknik analisis dan investigasi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, dan menyimpan bukti atau informasi yang secara magnetis tersimpan atau disandikan pada komputer atau media penyimpanan digital sebagai alat bukti dalam mengungkap kasus kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tujuan komputer forensik ada beberapa tujuan yang saya akan sampaikan. Yang pertama, keperluan investigasi tindak kriminal dan perkara pelanggaran hukum. Dan yang kedua, mengumpulkan data yang bisa diterima oleh pengadilan sebagai salah satu alat pembuktian. Dan yang ketiga, upaya-upaya pemulihan kerusakan sistem. Dan yang terakhir keempat, semua fakta, data yang terbaca dan berhasil didapatkan pakar komputer forensik harus terjaga sedemikian rupa kondisinya sehingga harus bisa dibuktikan bahwa data tersebut memang benar adanya dan tidak mengalami perubahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Di sini saya akan menjelaskan juga contoh kasus penggunaan digital forensik di Indonesia. Pada tanggal 29 September 2009, Polri akhirnya membedah isi laptop Nurdin M. Top yang ditemukan dalam penggerebekan di Solo. Dalam temuan tersebut, akhirnya terungkap video rekaman kedua pengantin dalam ledakan bom di Mega Kuningan, Dani Dwi Permana dan Nana Ikhwan Maulana. Dari digital evidence yang kita temukan, terungkap bahwa mereka sempat melakukan survei lebih dahulu sebelum melakukan pengoboman. Dan di sini saya akan juga menjelaskan bagaimana menjalankan tahapan digital forensik. 1. Mengumpulkan dan mendapatkan bukti-bukti yang mendukung penyelidikan. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat menentukan karena bukti-bukti yang didapatkan akan sangat mendukung penyelidikan untuk mengajukan seorang ke pengadilan dan diproses sesuai hukum. Dan yang kedua, pemeliharaan. Memelihara dan menyiapkan bukti-bukti yang ada, termasuk pada tahapan ini melindungi bukti-bukti dari kerusakan, perubahan, dan penghilangan oleh pihak-pihak tertentu. Dan yang ketiga, melakukan analisa secara mendalam terhadap bukti-bukti yang ada. Bukti yang telah didapatkan perlu dieksplor kembali ke dalam sejumlah skenario yang berhubungan dengan tindak pengusutan. Dan yang keempat, presentasi. Menyajikan dan menguraikan secara detail laporan penyelidikan dengan bukti-bukti yang sudah dianalisa secara mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di pengadilan. Mengapa digital forensik perlu dilakukan? Forensik digital diperlukan karena biasanya data yang diperangkat target dikunci, dihapus, atau disembunyikan. Dengan digital forensik ini kita bisa mengetahui dan memunculkan kembali data yang sudah dihapus atau disembunyikan. Saya akan memberitahukan apa itu track tools, penanganan awal barang bukti komputer di TKP. Kegiatan yang dilakukan secara elektronik dapat diselidiki dengan cara metodologi analisis forensik digital. Dan di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana legalitas digital forensik. Dan yang pertama, dalam suatu kasus kriminal, bukti legal dibutuhkan untuk membuktikan fakta, mengonfirmasi alibi, dan melakukan penelusuran jejak kronologi. Sini saya akan menjelaskan bagaimana legalitas digital forensik
Yang pertama, dalam suatu kasus kriminal, bukti legal dibutuhkan untuk membuktikan fakta, mengonfirmasi alibi, dan melakukan penelusuran jejak kronologi. Dan yang kedua, terdapat 5 tahap penting dalam pengimplementasian forensik digital yang terdiri dari 1. Pengidentifikasian, dan yang kedua, pemeliharaan, dan yang ketiga, pemulihan, dan keempat, analisis, dan yang terakhir, penyajian. Kelima tahap ini harus dilakukan dengan kesepahaman yang sama oleh setiap penyelidik. Dan ketiga, oleh karena itu, standar spesifik yang memuat aspek legal dan etis mengenai praktis ini sangat diperlukan. Salah satu aspek legal yang perlu dirumuskan adalah metode yang digunakan untuk memperoleh bukti-bukti legal. Aspek legal dalam forensik digital juga harus memuat soal siapa saja yang memiliki wewenang untuk mengakses dan memeriksa bukti-bukti tersebut. Dan itulah sedikit penjelasan dari saya tentang digital forensik. Mungkin nanti ada beberapa materi yang saya akan sampaikan, tapi jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube kita.